Hey ho Pop Gengs! Joko atau Jaka Tingkir adalah salah satu karakter dalam cerita rakyat yang dapat banyak adaptasi dalam format sinetron. Selain karena ceritanya menarik, ada banyak hal seperti keberhasilan ngalahin Raja Buaya Putih dengan karomah yang layak ditampilkan secara sinematik. Tapi Jaka alias Joko Tingkir bukannya satu-satunya nih. Ada juga karakter cerita rakyat lain seperti Jaka Tarub yang sama menariknya saat diadaptasi ke format visual. Entah itu karena narasinya soal pernikahan dengan bidadari atau karena kesaktian keahlian senjatanya gunain panah. Lalu gimana kalau dua karakter ini diadu? Siapa yang bakal keluar sebagai pemenangnya? Yup, daripada penasaran mending kita cari jawabannya sama-sama dalam film populer versus kali ini, Jaka Tarub versus Jaka Tingkir. Well, seperti duel antar karakter kolosal yang udah-udah, pertarungan ini hanya akan berlangsung selama 3 ronde aja. Karena ada beberapa keterbatasan untuk membahas dua karakter ini. Jadi, kali ini kita cuma bakal ngomongin soal kesaktian mereka. Posisi keduanya sebagai legenda, siapa yang lebih nyata, dan peran mereka dalam budaya populer, siapa yang dapat penayangan lebih banyak. Tapi ini di luar aspek tadi, aturan untuk duel ini tetap sama. Pemenang di tiap ronde akan dapat 1 poin dan setelah seluruh ronde berakhir, seluruh poin ini akan diakumulasi untuk nentuin pemenang dalam keseluruhan duel. Oke, langsung aja kita mulai untuk ronde pertama, yaitu adu kesaktian. Cuman sebagai disclaimer seperti biasa, kesaktian yang kita bahas di sini separuh referensinya itu cuman ngambil dari cerita adaptasi yang versi sinetron aja loh ya, bukan dari origin story-nya. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang melenceng dari pengetahuan kamu sebagai fans. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari Joko Tingkir. Kesaktian karakter yang satu ini berasal dari ajian kalimat sada, yang namanya itu diambil dari istilah kalimat syahadat. Wajar sih ya, soalnya guru yang ngajarin ajian ini ke Joko Tingkir adalah Sunan Kalijaga, member Wali Songo yang berperan dalam penyebaran Islam di sekitar wilayah Demak. Nah, dari ajian ini Joko Tingkir dapat kesaktian yang bikin dirinya kebal sama senjata. Dan kekuatannya itu bisa meningkat berkali-kali lipat, sehingga berhasil ngalahin Raja Buaya Putih bernama Bau Rekso. Dan sebagai imbalan, Doi dapat pengawalan gratis dari 40 ekor buaya. Sedangkan Jaka Tarub, seperti lawannya, dia ini adalah pesilat tangguh, dan karena latihan keras bertahun-tahun, akhirnya dapatlah dia kesaktian berupa tenaga dalam. Kalau dalam versi sinetron sih, kekuatan Jaka Tarub digambarkan punya wujud petir dan beberapa elemen lainnya. Dan saat kesaktian digunain, mata pendekar ini bakal berubah jadi merah kayak Sharingan. Mungkin editornya wibu ya, jadi referensinya kayak gitu. Masuk akal kan? Soalnya ada Chidori sama Sharingan juga. Selain itu nih, pendekar yang satu ini juga digambarkan punya piaraan kodam. Dan selalu bawa panah kemana-mana, yang kayaknya udah dilumuri dengan ajian tertentu. Makanya gak pernah meleset sekalipun. Busur ini sebenarnya muncul juga sih di Nyi Roro Kidul, cuman emang jarang digunain. Ya, kalau dibandingin dari segi kesaktian, kekuatan Jaka Tarub yang tampil dalam budaya populer sebenarnya cenderung lebih beragam sih. Makanya ronde pertama ini aku gak mau harus berakhir dengan kekalahan dari Jaka Tingkir. Cuman untuk kalian para fans Raja Pajang ini gak usah khawatir, karena dari segi popularitas bakal kita adu di ronde kedua, dimana tolak ukurnya adalah peran para karakter dalam budaya populer. Jaka Tingkir sih udah jelas menang, karena selama bertahun-tahun dalam industri hiburan, ceritanya itu udah diadaptasi ke beberapa versi. Yang terawal nih, Jaka Tingkir versi Dian Sidik di tahun 2003. Lalu, Joko Tingkir versi MD Entertainment di tahun 2013 yang diperanin sama Andrian Bima. Serta Jaka Tingkir Wali Songo produksi JP Pictures di tahun 2020 dengan pemeran utama yang sama. Sedangkan Jaka Tarub meski dapat beberapa versi film televisi dengan durasi sejaman, versi sinetron yang lumayan booming sih cuma ada 2. Pertama, Jaka Tarub dan 7 Bidadari yang diperanin sama Panji Anggasaputra. Digarap sama studio di Wangkara Film dan ditayangin sama stasiun TV RCTI pas tahun 2004. Sama kehadirannya sebagai karakter pendukung dalam sinetron Nyi Roro Kidul yang tayang di MNC TV tahun 2019 lalu dan diperanin sama aktor Rico Ferral. Jadi udah jelas lah ya,
kalau Jaka Tingkir ini jauh lebih populer daripada Jaka Tarub dalam urusan adaptasi sinetron. Cuma tunggu dulu. Karena seperti yang aku bilang di awal, duel kali ini bukan cuma soal siapa yang lebih sakti dan siapa yang lebih terkenal, tapi juga soal siapa yang lebih pasti. Maksudnya siapa di antara mereka ini yang benar-benar nyata alias ada. Baik, mari kita mulai dari Jaka Tarub. Nah, karakter yang satu ini sebenarnya masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan sejarah dan arkeolog seperti Angling Dharma kemarin itu. Karena meski nasabnya tercatat jelas dalam babat Tanah Jawi sebagai leluhur Kesultanan Mataram, terus secara fisik Jaka Tarub dianggap punya nama asli Ki Ageng Tarub beneran dan ada makamnya di Desa Tarub, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Para sejarawan tetap gak bisa buktiin kalau orang ini benar-benar ada. Soalnya kalau menilik beberapa temuan yang dikutip sama media sejarah Historia, kebenaran dari babat Tanah Jawi yang paling mendekati fakta baru mulai di pertengahan cerita. Sementara posisi Jaka Tarub dalam babat itu justru ada di permulaan, jauh sebelum era Panembahan Senapati dimulai. Makanya gak usah heran kalau bahkan tahun lahir dan mati dari tokoh yang satu ini juga gak ada yang bisa mastiin. Satu-satunya hal yang jelas dalam kisah soal Ki Ageng Tarub ini adalah posisinya dalam silsilah Kesultanan Mataram, di mana anaknya dari Nawang Mulan, Nawang Sih, menikah dengan Lembuh Peteng dan dikaruniai anak bernama Ki Getas Pandawa. Lalu dari Ki Getas Pandawa lahirlah Ki Ageng Sela. Nah, Ki Ageng Sela inilah kakek buyut pendiri Kesultanan Mataram, Panembahan Senapati. Tentu kalau keberadaan Jaka Tarub ini benar adanya, seenggaknya harus ada tahun yang jelas kapan dia hidup, ya kan? Terus kapan meninggalnya? Karena Joko Tingkir aja alias Mas Karebet gitu ya, yang hidup dan mati sebelum munculnya Kerajaan Mataram, punya catatan yang jelas soal posisinya sebagai penguasa Kerajaan Pajang di rentang tahun 1568 sampai 1582. Memang sih kalau diperkirain berdasarkan silsilah, masa hidup Jaka Tarub kemungkinan di sekitar era Majapahit. Cuman untuk duel ini kan kita nyari yang pasti-pasti aja. Makanya berhubung asal-usul Joko Tingkir lebih terbukti, praktis pemenang buat ronde kedua ini bakal dikasih ke Doi. Dan itu artinya, Jaka Tingkir menang dong dalam keseluruhan duel ini. Ya, ini mungkin karena keterbatasan aspek yang kita adu sih. Makanya kalau ada aspek lain kayak siapakah yang lebih bad boy? Kayaknya Jaka Tarub jelas orangnya deh. Pernah nyolong selendang bidadari loh. Mana dinikahin lagi. Terus bidadarinya gak bisa pulang ke kayangan. Dan beberapa tahun kemudian berubah jadi Nyi Roro Kidul. Beneran loh ya. Makanya di sinetron Ratu Pantai Selatan tadi, karakter Jaka Tarub bisa muncul sebagai tritagonis utama gitu.